Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat IR. Ini adalah topologi usaha WiFi rumahan kelas menengah dan kelas kecil. Jadi sahabat bisa lihat peralatan yang diperlukan saat ini dalam video kali ini. Yang pertama adalah ProLink PRN3006L. Yang kedua nanti di load balance dengan router LTE Access Go R4G4A. Kemudian yang ketiga adalah Mikrotik RB750GR3. Yang berikut adalah access point Ruckus Janflex 7372 dan sebuah router DWR920 yang kita setting untuk sebagai pemancar WiFi. Untuk Ruckus Janflex 7372 ini sudah ada settingan sebagai access point pada video sebelumnya, dan juga DWR920 ini sebagai pemancar WiFi settingannya sudah ada pada video sebelumnya. Kenapa menggunakan DWR920? Karena jarang penjelasan tentang router yang dijadikan sebagai mode wireless dengan menggunakan WAN. Jadi dari Mikrotik masuk ke WAN dari DWR920 ini untuk dijadikan sebagai pemancar WiFi. Kemudian Janflex 7372 juga dipancar lewat access point, dan keduanya ini mempunyai DHCP atau otomatis tanpa harus dilakukan settingan LAN khusus. Sahabat bisa lihat untuk settingan access point Ruckus Janflex 7372 dan settingan pemancar WiFi DWR920. Oke sahabat IR, topologi yang pertama ini untuk yang skala kecil. Jika untuk start awal usaha, Anda bisa menggunakan router LTE Access Go R4G4A ataupun router LTE yang lain, bahkan modem USB. Kemudian yang kedua adalah router LTE ProLink PRN3006L ini. Access Go ini dengan IP defaultnya adalah 192.168.6.1, sedangkan ProLink ini 192.168.1.1. Dan keduanya secara default, baik Access Go maupun ProLink, secara default Access Go akan masuk ke Ether 1 dan ProLink akan masuk ke Ether 2. Kemudian Ether 3 nya langsung masuk ke pemancar WiFi yang kita gunakan saat ini adalah D-Link DWR920. Oke sahabat IR, untuk settingan keduanya untuk digabung menjadi satu dalam load balance PCC maupun dicoba untuk routing, nanti ikuti selengkapnya untuk settingan yang paling penting dari kedua router ini ke Mikrotik. Untuk ke access point ini sangat mudah, Anda tinggal colok saja dan access point sudah siap digunakan. Oke, untuk Ether 1 dan 2 ini dinamis saja IP address-nya. Kemudian pada Ether 3 ini kita set pada 10.10.10.1. Oke, dan IP dinamis dari DWR920 ini 192.168.0.1. Untuk video settingannya sahabat bisa lihat pada video sebelumnya. Oke, itu masuk dalam kelas kecil dan menengah. Dan yang kedua ini bahkan kelas menengah dan di atas dari kelas menengah jika Anda menggunakan access point yang support banyak user, dan Anda bisa mengganti router LTE yang supportnya di atas 64 user. Oke sahabat IR, topologi yang kedua ini menggunakan router LTE yang sama dengan Mikrotik yang sama, router LTE Access Go R4G4A, kemudian ProLink PRN3006L dengan IP default masing-masing, Access Go 192.168.6.1 dan ProLink 192.168.1.1, dan keduanya secara default atau secara dinamis masuk ke Ether 1, Access Go-nya dan ProLink-nya masuk ke Ether 2. Kita akan lakukan settingan untuk load balance PCC sekaligus kita routing untuk menambah performa dari WiFi yang dipancarkan. Oke, pada topologi yang kedua ini Ether 3-nya ini langsung masuk ke switch. Sahabat IR, Ether 3 ini IP-nya 10.10.10.1 seperti pada topologi yang pertama, akan tetapi masuknya ke switch atau hub atau penyambung. Jadi di sini ada 5 port untuk switch ini punya TP-Link.
Dari Ether 3 masuk ke Ether 1 dari TP-Link switch 5 port ini tanpa melakukan settingan apa-apa, tinggal colok ke listrik, switchnya hidup dan kita langsung colok ke Ether 1. Ether 3 masuk ke Ether 1 switch. Ini sahabat bisa lihat Ether 3 dari Mikrotik yang memancarkan WiFi masuk ke switch dulu, sehingga switch Ether 1 dan Ether 2, 3, 4, 5 keluar masuk ke access point. Dan access point di sini bisa menggunakan 4 access point dalam satu kali settingan Ether dari Mikrotik. Itu kelebihannya jika Anda malas untuk melakukan settingan Ether 3, 4, 5 per Ether, maka cukup setting satu Ether dan Anda sambungkan ke dalam hub atau switch untuk memperbanyak pancaran access point. Oke sahabat TIR, dari Ether 2 ini dari switch masuk ke access point atau pemancar WiFi Ruckus yang kita gunakan dengan IP 192.168.0.2. Jadi kita setting titik 2, kemudian pemancar WiFi 1 ini kita setting pada titik 0.1 sehingga tidak bertabrakan karena IP-nya berbeda walaupun bedanya satu segmen. Oke, Ether 2 masuk ke DWR 920 dengan IP 192.168.0.1 dan Ether 3 itu, kemudian Ether 2 nya ke access point Ruckus 192.168.0.2. Di sininya bisa terbalik tidak apa-apa, DWR nya ke Ether 2, Ruckus-nya ke Ether 3 juga tidak masalah, yang penting sumber internetnya sudah masuk ke Ether 1. Sebenarnya sumber internet juga bisa masuk ke 2, 3, dan 5, akan tetapi ini untuk diurutkan secara rapi saja. Oke sahabat TIR, itulah topologi desain usaha hotspot WiFi dengan cara sederhana, bisa skala kecil, bisa skala menengah, bisa skala besar. Skala besar dengan melakukan pergantian router LTE yang support 64 user, misalkan Orbit Pro yang support 64 user, 32 user di 2,4 GHz dan 32 user di 5 GHz. Begitu juga pada Huawei B535, 64 user sehingga mensuplai internetnya bisa digunakan pada 64 user secara bersamaan, walaupun realnya di bawah 50 user secara bersamaan. Oke, untuk akses point Ruckus ini satu SSID karena Ruckus mempunyai 8 SSID atau nama WiFi di 2,4 GHz dan ada 8 SSID lagi di 5 GHz. Jika Anda punya handphone atau PC yang support 5 GHz, Anda bisa melihat SSID dari Ruckus dengan 5 GHz. Oke sahabat TIR, Ruckus dan DWR. Kenapa menggunakan DWR? Agar sahabat bisa tahu kalau router ini juga bisa digunakan sebagai pemancar WiFi. Oke, untuk settingannya, settingan load balance dari kedua masuk ke Mikrotik, karena settingan khusus untuk Access Go sudah ada pada video sebelumnya. Settingan khusus untuk ProLink juga sudah ada di videonya. Kemudian keduanya dimasukkan ke Mikrotik, dan yang paling penting setting Mikrotiknya. Untuk settingan access point dan pemancar WiFi DWR dan Access Go ini juga sudah ada. Silahkan bisa lihat di kolom deskripsi. Oke, simak selanjutnya untuk settingan Mikrotiknya. Sahabat TIR, kita akan melakukan settingan Mikrotik load balance antara ProLink dan Access Go router. Keduanya sudah terhubung. ProLink dan Access Go terhubung dengan Ether 1 dan ProLink terhubung pada Ether 2. Ether 3 nya masuk ke laptop untuk dilakukan settingan. Oke, sudah terhubung dengan LAN lewat Ether 3 dari Mikrotik RB750GR3, dan kita buka Winbox untuk melakukan settingan. Kita refresh. Oke sahabat, IP Mikrotiknya sudah muncul di 192.168.88.1. Kita klik di bawah MAC address untuk kita menggunakan connect dengan MAC address. Jika kita klik di bawah IP address, maka kita akan melakukan koneksi dengan IP address. Ini poin penting. Kebanyakan work dengan MAC address. Oke, logiknya admin, passwordnya kosong untuk default, dan kita klik koneksi. Sahabat TIR, karena kita akan lakukan
setting manual, maka kita remove konfigurasi saja. Pertama kita akan melihat interface-nya. Nah, di sini yang running ada 1, 2, 3, Ether 1, Ether 2, dan Ether 3. Ether 1 ini terhubung dengan akses Go R4G4, Ether 2 ini terhubung dengan ProLink PRN3006, dan Ether 3 ini terhubung dengan laptop untuk settingan dan bisa nanti dilanjutkan ke access point atau pemancar WiFi. Oke sahabat TIR, kita langsung ke IP DHCP client. Pastikan semua LAN terkoneksi di MikroTik dengan router dan kita klik tambah pada DHCP client ini. Ether 1 ini yang sumber internetnya dari Access Go, kita klik play OK. Pastikan bound. Oke, kita sambil mengedit juga Ether 2. Play OK. Keduanya masih melakukan searching untuk sumber internetnya. Untuk Ether 2 nya sudah bound. Oke sahabat TIR, keduanya sudah bound, baik Ether 1 maupun Ether 2. Ether 1 dengan IP 192.168.6.10. Oke, 192.1.1 ini dari ProLink dan di atasnya adalah dari Access Go. Yang kedua, kita masukkan IP address untuk Ether 3 karena Ether 1 dan 2 sudah mendapatkan IP address, dan kita tambah di Ether 3 ini dengan menggunakan 10.10.10.1/24 saja. Di pada Ether 3, apply OK. Di Ether 3, 2 dan 1 sudah mendapatkan IP semua, sudah bound, dan yang berikut adalah IP DNS. Kita tiga-tiganya sudah mendapatkan IP 1.1, 6.1, dan bahkan IP dari Access Go juga ada 223.55.5. Oke, allow remote request dan apply OK. Nah, sahabat TIR, langkah berikut adalah firewallnya. Nah, pada tab NAT ini kita tambahkan masquerade Ether 1 dan Ether 2. Out interface di sini adalah source NAT. Out interface-nya ini Ether 1, kita masquerade untuk Ether 1, kemudian kita klik tambah untuk Ether 2. Out interface Ether 2, kita klik extend untuk masquerade dan apply OK. Oke, Ether 1 dan Ether 2 nya kita sudah masquerade. Kemudian kita mengel untuk kedua sumber internet ini. Sahabat bisa lihat, dan kita lihat sumber IP nya di Ether 1 yang terhubung ke Access Go ini adalah 6.0 dan 1.1 itu dari ProLink. Oke sahabat TIR, kita ke mengel untuk melakukan mengel dari kedua ini sumber internet dan masuk ke satu interface, yaitu ke interface 3. Oke, untuk interface ini, interface-nya ke interface 3. Kemudian di advance peer connection classifier ini kita klik, kemudian pilih search address and port. Kemudian di sini kita tempatkan 2 karena ada 2 port yang mau dialihkan. Di sininya tetap 0, dan di extend kita mark routing. Di sini kita beri nama RL1. Apply OK. Yang kedua, kita tab general, kita beri out interface nya ke Ether 3 juga. Kemudian peer connection classifier nya search and address pool, di sini 2. Nah, di sini yang paling penting jangan 0 tapi 1. Dari ada 0 ada 1 berarti ada 2 sumber internetnya. Actionnya kita mark routing dan kita beri nama R2. Oke, R1 dan R2 sudah jalan. Oke sahabat TIR, dan di sini sudah ada data yang berjalan di kedua ini. Dan kita coba untuk speed pingnya. Dan sudah jalan sahabat TIR. Oke.
di antara 98 karena keduanya menggunakan Bayu. Oke sahabat, kita cek IP router. Nah, keduanya sudah jalan, namun belum dilakukan routing manual. Untuk kita beri Ether 1 dulu, 6.1 ini kita hapus, kita klik tambah. Di gateway ini 192.168.6.1 dan di sini routing marknya kita ke R1. Oke, play. Oke, sekarang ke Ether 2 yang terhubung dengan Prolink, kita delete, kita input 192.168.1.1 dan kita routingnya ke R2, apply. Oke. Nah, keduanya sudah reach dan sekarang Ether 3 nya kita setup hotspotnya, IP hotspot. Pada menu server kita pilih hotspot setup, karena kita ada wifi nya di Ether 3, kita pilih Ether 3 dan kita next saja sampai selesai. Oke sahabat, sudah selesai. Sekarang kita buat password vouchernya atau loginnya, user 1 1 2 3 kita bisa munculkan. Oke, di sini user 2 1 2 3 dari ini ibarat seperti membuat voucher. Untuk cara membuat vouchernya di IP hotspot ini ada beberapa video yang sudah melakukan full. Oke, kita delete. Masih terhubung dengan MikroTik lewat LAN. Oke sahabat, sudah sukses. Kita masuk dengan user 1, passwordnya 123. Oke sahabat, sudah terkoneksi. Kita tes melihat YouTube online dengan YouTube apakah lancar. Ini sudah menggabungkan keduanya, aktif user 1. Kita tes speed. Oke, masih terhubung dengan LAN. Nah, sekarang kita lakukan speed. Ini sudah penggabungan dua router LTE antara Prolink dan AccessGo R4G4A. Oke, pingnya 99 dan downloadnya 35,16, uploadnya sudah mulai meningkat. Ini performa dari kedua router yang digabungkan. Dan kita tes yang berikut. Ini menggunakan LAN yang terhubung dengan MikroTik. Oke sahabat, masih terhubung dengan LAN. Oke, downloadnya, uploadnya tembus 40. Kita tes lagi yang berikut. Ini adalah hasil load balance routing secara manual antara Prolink dan AccessGo. Kedua-duanya router yang menggunakan paket Bayu 10 GB dengan speed lebih dari 30 Mbps. Oke, masih terhubung dengan LAN saat ini. Speednya masih 32 Mbps. Ya.
Downloadnya 32,47 Mbps dan uploadnya 36,71 Mbps.